Assalamualaikum Bray, selamat datang di Guru Gembul Channel. Bagaimana caranya agar debat itu tidak berubah menjadi debat kusir? Adalah dengan cara setiap peserta itu dipastikan untuk bisa mendemonstrasikan pemahamannya secara verbal. Begitu. Maka dalam konteks ini kita membutuhkan definisi. Apa yang dimaksud dengan definisi? Definisi itu adalah pernyataan yang bisa menunjukkan arti atau makna. Begitu, kalau kita sudah memahami arti definisi dan bisa mendefinisikan, maka potensinya menjadi semakin kecil, pemahaman kita tidak tersalurkan kepada orang lain, kan seperti itu. Dan disitulah letak diskusi itu bisa berjalan dan tidak menjadi debat kusir. Nah, para ahli logika kemudian menciptakan satu aturan-aturan definisi yang biasanya secara formal definisi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah dia termasuk golongan apa. Kemudian yang kedua itu adalah apa yang membedakan ini dengan golongannya. Misalkan apa yang dimaksud dengan guru gembul. Nah, kan kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Guru gembul itu apa? Siapa? Oh, dia tuh manusia. Tetapi itu kurang spesifik. Jadi kita cari yang lebih spesifik lagi. Bahwa dia adalah YouTuber. Oke, apa yang membuat guru gembul itu berbeda dengan YouTuber yang lain? Maka kita bisa bangun misalkan bahwa guru gembul itu adalah YouTuber yang editannya jelek, badannya gendut, tetapi menyampaikan tema-tema yang kontroversial dan kadang-kadang provokatif. Misalkan seperti itu. Nah, itu sudah masuk ke dalam kategori definisi. Ya, walaupun definisinya mungkin benar atau salah, tetapi itu sudah masuk ke dalam kategori definisi. Tepatnya definisi paradigmatik. Seperti itu. Jadi Baraya memiliki paradigma tertentu tentang saya, kemudian menyampaikan pemahamannya itu secara verbal dalam sebuah definisi. Begitulah kurang lebihnya. Nah, kenapa kita harus memulai segala sesuatu itu dari definisi agar semuanya pasti, agar semuanya menjadi jelas. Kan masyarakat kita itu adalah masyarakat yang saling memahami sesuatu tetapi tidak bisa menyampaikan kepada orang lain, dan karena itu maka itu akan menjadi sesuatu yang mengancam kerukunan antar manusia. Misalkan begini Baraya, apa yang dimaksud dengan air? Kan kita paham apa yang dimaksud dengan air itu, kita ngerti. Kita bisa membedakan air dengan benda yang lain, itu kita bisa. Tetapi karena kita tidak bisa mendemonstrasikannya, maka itu bisa menghasilkan sebuah kebingungan kalau kita mau menjelaskan sesuatu tentang air, kan seperti itu. Nah, kenyataannya kan masyarakat kita susah untuk menjelaskan apa itu air. Sok tanya Baraya sama Pak RT, sama istri atau suami Baraya, sok sekarang tanyain apa itu air. Mereka kan bakal kebingungan, air itu apa ya? Tapi coba kita masukkan ke dalam definisi yang tadi. Cari dia termasuk golongan apa. Misalkan air itu masuk dalam cairan atau benda cair, begitu ya. Kemudian apa yang membuat air itu berbeda dengan benda-benda cair yang lain? Bahwa air itu tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, H2O gitu ya. Nah, maka itu sudah menjadi sebuah definisi. Begitu. Ini sama sekali tidak mempengaruhi kehidupan Baraya sebagai seorang individu, tetapi kalau Baraya hidup bersosial atau memiliki tatanan nilai yang dianut bersama, maka ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Misalkan seperti ini yang sering kacau dalam masyarakat kita karena kita tidak terbiasa untuk paham dengan definisi. Ada bapak-bapak, ayo kita nabung, tapi nabungnya di bank syariah. Kenapa harus nabung di bank syariah? Biar halal, biar tidak menyakiti siapapun, tidak menzolimi siapapun. Biar halalan thayyibah dan seterusnya dan seterusnya. Niatnya baik kan? Tetapi ketika dia menabung di bank syariah, dia malah dosanya besar, jauh lebih besar lagi. Atau dia membuat kemaslahatan berkurang. Nah, kenapa seperti itu? Pertama, karena di sana ada riba, sama seperti bank konvensional. Yang kedua adalah sama-sama riba tetapi dicap halal. Jadi sesuatu yang haram tapi dihalalkan itu dosanya jauh lebih besar lagi, menghalalkan barang yang haram. Nah, riba di bank syariah itu sama, mekanismenya sama, teknisnya sama, semuanya sama. Yang membedakannya itu adalah istilahnya. Bunga bank diganti menjadi bagi hasil, padahal semuanya sama. Nah, karena semuanya sama, maka itu tetap riba, tetap sesuatu yang salah, tetapi dibungkus dengan istilah yang lain sehingga seakan-akan menghalalkan barang yang haram, begitu. Kemudian yang ketiga, bank syariah itu menjual belikan dalil-dalil Quran demi keuntungan finansial tertentu. Nah, karena itu maka nabung di bank syariah itu bisa saja, ini bukan fatwa ya, ini pendapat saya pribadi, bisa saja itu jauh lebih haram daripada menabung di bank konvensional yang dosanya dalam tanda kutip cuman dosa riba.
Begitu. Nah, kenapa masyarakat bisa sampai jomplang begitu, niatnya bagus, malah ujung-ujungnya jadi jelek? Iya, karena masyarakat tidak paham tentang definisi, tidak paham tentang riba. Begitu kurang lebihnya ya. Nah, kenapa masyarakat bisa terjebak pada istilah-istilah yang semacam itu? Karena masyarakat tidak terbiasa untuk mendefinisikan. Ketika satu masyarakat tidak terbiasa untuk mendefinisikan, maka mereka tidak terbiasa untuk menyampaikan gagasannya secara formal, secara verbal. Dan karena masyarakat tidak terbiasa untuk menyampaikan gagasannya secara verbal, berarti masyarakat itu tidak terbiasa untuk berdiskusi. Dan kalau sebuah masyarakat itu tidak terbiasa untuk berdiskusi, maka dia kacamata kuda. Maka dia gampang terombang-ambing oleh zaman, mudah termakan hoaks dan seterusnya, kan seperti itu. Jadi mulai dari definisi itu menjadi sesuatu yang sangat fatal kalau diteruskan dampak-dampak berikutnya. Begitu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam salah satu bukti bahwa masyarakat kita itu tidak terbiasa untuk membangun sebuah definisi. Banyak sekali hal-hal sepele di Indonesia ini yang sesungguhnya cacat logika, tidak logis, karena tidak definitif. Misalkan martabak, batagor, susu kental manis, kopi. Nah, itu kan sebenarnya adalah istilah-istilah yang tidak definitif, karena itu tidak logis. Dan karena tidak logis, maka itu bisa saja itu adalah sesuatu yang salah. Kita masuk ke contoh yang tadi, yang pertama aja ya, kita bahas tentang martabak. Emang martabak itu nggak logis? Ya, sama sekali nggak logis, Baraya. Karena begini, kita masukkan ke dalam rumus definisi yang tadi itu. Martabak itu golongannya apa? Oke, golongannya adalah makanan. Makanan yang membuat martabak itu berbeda dengan makanan yang lain itu apa? Nah, di sini kan jadi masalah. Martabak adalah makanan yang terbuat dari terigu yang dicampur dengan coklat, seres, dan gula dan sebagainya. Kan itu nggak bisa karena martabak telur tidak seperti itu. Ya udah, yang dimaksud dengan martabak itu adalah makanan yang merupakan pipihan yang seperti itu, kemudian dikasih telur dan sebagainya. Tapi itu kan martabak manis tidak seperti itu. Nah, jadi martabak ini sebenarnya tidak definitif karena tidak ada penggolongan yang bisa memisahkan dengan kelompok makanan yang lain. Karena di situ ada dua jenis martabak yang sama sekali berbeda. Coba Baraya bayangkan, ada martabak telur, ada martabak manis. Dua-duanya bahannya beda, cara masaknya beda, berasal dari tempat yang berbeda, rasanya juga berbeda, penyajiannya juga berbeda. Semua hal terkait dengan martabak telur dan martabak manis itu sangat berbeda. Tetapi kenapa masing-masing dua-duanya disebut sebagai martabak? Nah, ini kan gak logis, ini gak definitif. Karena nggak definitif, maka saran saya nih, salah satu di antara dua martabak itu harus diusir dari istilah martabak. Yang saya usulkan itu adalah karena martabak itu berasal dari bahasa Arab, mutabak, yang artinya dilipat-lipat kayak gitu, maka kita harus sebutkan bahwa martabak itu adalah martabak telur atau martabak asin. Sedangkan martabak yang satu lagi yang berasal dari Cina itu dianggap keluar dari definisi martabak. Begitu. Ya, kenapa seperti itu? Biar definitif, biar jelas, biar kita bisa membedakan antara satu makanan dengan makanan yang lain. Kalau sejak awal segala sesuatunya berbeda, ya nggak bisa dikategorikan dalam satu golongan yang khas, yang tertentu. Kan begitu. Nah, itu cacat logika pertama tentang martabak, atau kesalahan definisi pertama tentang martabak. Kemudian kesalahan yang kedua tentang martabak itu adalah bahwa martabak itu seringkali disebutkan dengan kriteria spesial. Dan spesial yang dimaksud itu adalah tingkatan kualitas. Misalkan martabak yang telurnya 2, martabak biasa. Martabak yang telurnya 3, martabak spesial. Martabak yang telurnya 4, martabak istimewa. Maka kata spesial di sini itu sangat tidak spesial. Jadi spesial di sini menunjukkan kualitas, padahal itu bukan. Yang dimaksud dengan spesial itu adalah sesuatu itu sangat terbatas, sesuatu itu khusus untuk kalangan tertentu atau kelompok tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu. Nah, misalkan saya mau nginap di hotel, tapi sama mang hotel dilarang. Maaf Pak, hotel ini spesial untuk tamu negara. Nah, spesial untuk tamu negara artinya terbatas, hanya untuk tamu negara. Saya tidak, maka saya tidak boleh masuk ke situ. Nah, martabak spesial itu tidak seperti itu. Dia dijual oleh sembarang orang, pembelinya juga sembarang orang, di waktu sembarang pula, dan lain sebagainya. Maka martabak spesial itu tidak pernah spesial. Lah, tapi kan masyarakat sudah kagok untuk menyebut bahwa itu adalah martabak dan menyebut itu adalah martabak spesial. Jadi itu salah.
Ya sebenarnya saya katakan bahwa itu adalah tidak logis, secara definitif itu salah, tetapi bukan berarti itu benar-benar salah. Karena yang dimaksud dengan kebenaran itu dalam masyarakat kita itu cuma dua. Yang pertama itu adalah kesepakatan bersama, dan yang kedua itu adalah kesalahpahaman bersama. Tidak ada hal yang lain. Jadi kalau misalkan secara definitif bahwa martabak itu salah paham, kalau kesalahpahaman itu bersama-sama, maka itu disebut sebagai sesuatu yang benar. Begitu kurang lebihnya. Sama seperti kita menyebut misalkan pemuda tersesat. Nah, begitu kan ya, populer sekali di Indonesia. Bagaimana ceritanya disebut pemuda, mereka udah tua, dan bagaimana disebut tersesat, setiap hari mereka pulang ke rumah, kan seperti itu. Nah, ini sebenarnya tidak harus kita pahami sebagai definisi yang formal tadi itu, cukup disepakati oleh masyarakat atau dipahami oleh masyarakat sebagai seperti itu, maka itu sudah masuk ke dalam kategori benar. Walaupun benar yang saya maksud itu adalah benar yang tadi itu, yang kesepakatan bersama atau kesalahpahaman bersama. Ya, kenapa harus seperti itu? Ya karena definisi itu tidak mengarahkan kita benar-benar pada kebenaran. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Benar secara definitif itu bukan berarti benar dalam artian sesungguhnya, dan salah secara definitif bukan berarti salah yang sesungguhnya. Kan seperti itu. Misalkan kan ada di dunia ini sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Misalkan Tuhan. Tuhan bisa didefinisikan nggak? Ya nggak bisa, baraya nggak bisa. Kan misalkan seperti ini, kita masukkan ke rumus definisi yang tadi itu. Tuhan, golongannya apa? Kan gak ada golongannya. Tuhan tuh gak ada golongannya. Kan misalkan saya manusia, golongannya manusia, bisa. Martabak, golongannya apa? Makanan, bisa. Tuhan, golongannya apa? Gak ada. Tuhan itu gak bisa didefinisikan karena dia gak termasuk golongan apapun. Oh, dia kan adalah makhluk yang gaib. Ya emang dia makhluk, kan bukan makhluk. Oh, kholik yang goib. Emang ada kholik yang goib gitu. Kan jadi Tuhan itu gak bisa didefinisikan karena dia tidak ada golongannya. Lah, tapi itu di Wikipedia, di KBBI itu ada penjelasan Tuhan didefinisikan seperti itu. Ya, makanya ketika manusia kemudian memaksakan untuk mendefinisikan Tuhan, maka muncullah paradoks-paradoks ketuhanan yang membuat kita menjadi semakin bingung. Misalkan, bisakah Tuhan menciptakan Tuhan yang lain? Atau bisakah Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa diangkat oleh Tuhan itu sendiri? Nah, kan pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan yang jawabannya menjadi paradoks karena kita terbiasa untuk mendefinisikan sesuatu yang tidak terdefinisi. Kan soal Tuhan bisa menciptakan batu atau tidak itu kan hanya fantasi kita aja, hanya hayalan kita saja. Kan bahkan tentang Tuhan pun kan kita sama sekali tidak memahami itu, tidak bisa menjangkau itu. Atau pertanyaan yang dihubungkan dengan yang tadi, bisakah Tuhan mendefinisikan martabak? Ya, kalau ini kalau Baraya jawab itu hasilnya pasti akan paradoks. Misalkan, oh ya pasti Tuhan bisa mendefinisikan apa itu martabak. Lah dari mana Baraya tahu? Baraya kan tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan bisa mendefinisikan martabak. Emang Baraya tahu dari mana? Baraya menghayalkan kehendak Tuhan, kemudian Baraya bisa gitu. Kalau Baraya bisa menghayalkan kehendak Tuhan, itu Tuhannya itu sudah tidak lagi menjadi Tuhan karena terjangkau oleh hayalan kita. Oh, berarti Tuhan itu tidak bisa mendefinisikan martabak. Nah, kalau Tuhan nggak bisa mendefinisikan martabak, itu udah pensiun dari Tuhan. Nah, jadi kan paradoks juga kan. Makanya banyak sekali orang-orang di dunia sekarang itu yang mendefinisikan Tuhan, sok-sokan banget gitu ya, berani menjelaskan tentang Tuhan, mendefinisikan tentang Tuhan, kemudian berebut definisi tentang Tuhan, bahkan sampai bunuh-bunuhan atas nama Tuhan dan sebagainya. Padahal coba bayangkan Baraya, definisi martabak aja kita salah, tapi kita berani-beraninya mendefinisikan tentang Tuhan, dan kemudian kita berebut tentang dalil dan definisi Tuhan. Kan ngaco. Makanya segala sesuatu itu mulai dari definisi, jelaskan dulu, pemahamankan dulu. Jangan sampai kita terjebak pada paradoks-paradoks yang akhirnya menghancurkan diri kita dalam tataran sosial dan ideologi. Begitu. Oke, Baraya itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, udah dikejar-kejar sama Wakasi Kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.